Perkenalkan, nama saya Raka Bagus Prayogo, NPI 145230051, mata kuliah Patriotisme, kelas TER. Dosen pengampu Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA. Di sini saya akan menjelaskan tradisi nyadran laut pada masyarakat nelayan Desa Mlongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Indonesia memiliki kekayaan yang sesungguh tak ternilai, baik kekayaan alam, suku, bahasa, maupun budaya. Budaya memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, seperti agama dapat menunjukkan suatu moral sebagai pembenaran suatu kehidupan. Selain itu, kebudayaan lain seperti kesenian pun bisa ditemukan di berbagai macam wilayah di bumi ini. Kesenian dapat membantu dasar dalam unsur mata pencarian yang identik dengan masyarakat Indonesia. Suatu hubungan kondisi lingkungan mempengaruhi mata pencarian di masyarakat yang bermukiman di sekitarnya, sehingga berpengaruh pula terhadap hadirnya suatu tradisi. Kearifan lokal dalam masyarakat memiliki banyak jenis yang dapat berupa budaya, antara lain seperti nilai etika, norma adat istiadat, kepercayaan, ritual, dan hukum adat. Misalnya, pada salah satu daerah di Jawa Timur yang terkenal dengan lumpur lapindo, yaitu Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki kearifan lokal nyadran. Pengertian nyadran sebagai wilayah permukiman yang sebagai besar warganya bermata pencarian sebagai nelayan kupang. Maka setiap tahun warga desa Mlongdowo melakukan sedekah laut atau yang lebih sering dikenal dengan nyadran. Tradisi nyadran di daerah Mlongdowo pada awal mulanya telah dilakukan secara turun-temurun. Tidak diketahui secara jelas kapan tradisi ini dimulai dijalankan, dikarenakan memang sejak dahulu telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa Mlongdowo. Tradisi ini telah dipercaya oleh masyarakat dan dilaksanakan setiap tahunnya menjelang bulan Ramadan. Dalam setiap tradisi pasti memiliki suatu tahapan atau proses dalam menjalankannya. Salah satu tahapan yaitu salah satunya akan menyambangi atau ziarah kubur di makam Dewi Sekardadu. Awal dari tahapan ini yaitu menaiki perahu dari sungai di desa Mlongdowo, kemudian menyekar dan melakukan kenduren atau selamatan di desa Ketingan. Kemudian menuju ke laut untuk membuang sesaji. Tradisi ini telah diyakinkan sebagai rasa syukur terhadap berkah yang telah dilimpahkan Sang Kuasa di atas. Persiapan dalam upacara nyadran dilakukan di desa Ketingan dengan membawa tumpeng. Misalnya ada 50 perahu sehingga tumpengnya juga terdapat 50 tumpeng, dan melakukan kenduren di makam Dewi Sekardadu. Pelaksanaan nyadran ini dilakukan dari desa Mlongdowo sekitar jam 7 pagi dan sampai desa Ketingan dengan kurang lebih sampai jam 9, langsung menuju ke makam. Tahapan di dalam tradisi ini dilakukan berawalan dari acara ruas desa dilaksanakan pada hari Jumat malam, menampilkan pertunjukan seni wayang di balai desa. Lalu hari Sabtu malam para warga menghias perahu dan menaiki sambil berjoget-joget di atas perahu. Dan Minggu pagi berangkat ke desa Ketingan sehingga bisa dikatakan tradisi ini diawali hari Jumat malam. Tahapan larung sesajen dilakukan dengan melarungkan sesaji atau disebut dengan cop bakal. Tahapan kelima, di mana tahapan ziarah ke makam Dewi Sekardadu merupakan acara puncak atau acara utama dalam ritual nyadran yang dilakukan oleh nelayan kupang di desa Mlongdowo. Ketika sampai di desa Sawuan, tepatnya dusun Kepentingan, seluruh rombongan perahu berhenti dan peserta turun untuk mengunjungi makam Dewi Sekardadu. Pada makam Dewi Sekardadu tersebut, masyarakat melakukan doa bersama dan menyerahkan sesaji berupa makanan dan buah. Adanya tradisi nyadran memiliki tujuan yaitu untuk ziarah di makam Dewi Sekardadu. Adanya tradisi ini mendapat manfaat sendiri bagi masyarakat nelayan desa Mlongdowo, yaitu agar usaha kupang berjalan dengan lancar. Sebab kupang itu berasal dari laut. Hanya itu saja manfaat terbesar bagi masyarakat nelayan kupang. Hingga sampai era modern, saat ini tradisi nyadran dilakukan setiap tahun
dikarenakan telah menjadi kepercayaan warga di desa Balondowo. Tradisi nyadran ini terus dilakukan oleh masyarakat desa Balondowo. Apabila tradisi ini mulai luntur, masyarakat sebenarnya takut akan dampaknya yang ditimbulkan, sehingga tradisi ini akan selalu dilakukan oleh masyarakat tiap tahunnya. Jadi, kemungkinan tradisi ini akan selalu dilaksanakan dan tidak luntur tergerus arus modern. Tradisi ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif. Ada salah satu contoh dari dampak negatif, yaitu peristiwa sekitar 5 tahun yang lalu. Para warga desa Balondowo ini tidak melakukan tradisi nyadran dikarenakan ada pergantian lurah, sehingga tradisi ini tidak dilakukan sehingga menimbulkan dampak, yaitu penghasilan dari penjualan kupang berkurang drastis. Sedangkan dampak positifnya yaitu penghasilan penjualan kupang masyarakat akan semakin meningkat. Melihat dari dampak terbesar sekitar 5 tahunan lalu, maka tradisi ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Konsekuensi sepengertian dengan dampak negatif, sehingga jika warga tidak melakukan tradisi nyadran ini akan menerima konsekuensinya, yaitu penghasilan dari penjualan kupang akan menurun. Kontribusi warga terhadap melakukan pelaksanaan nyadran ini yaitu seluruh warga desa Balondowo saling gotong royong satu sama lain. Keseluruhan dusun yang ada di desa ini melakukan nyadran. Desa Balondowo ini terdiri dari 30 dusun, sehingga semua warga terlibat dalam tradisi ini dan saling gotong royong guna melaksanakan tradisi ini. Dan tahapan penutup merupakan tahapan terakhir dari rangkaian acara ritual nyadran, yaitu pulang kembali ke desa Balondowo. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton. Dengan ini saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.